Semua video dari Gahyar mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar English Maniacs hafal atau bisa dua-duanya lebih cepat dan lebih mudah. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Vocab nomor 217. Display, displayed, displayed, memajang, menjajakan. Wrap, kalau pakai ed jadi t bunyinya. Wrapped, nah ada t. Wrapped, membungkus. Leaf, selembar daun, tapi leaves, daunnya lebih dari selembar. Jadi kalau ini tunggal, ini jamak. Vendor, pedagang, tapi street vendor artinya pedagang jalanan, maksudnya pedagang kaki lima, ya. Pavement, trotoar. Attractive, menarik. Tidy, rapih. Comfortable, menyenangkan, nyaman. Nih. Jadakan lalu hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Nih, yang sudah hafal saya tes ya. Saya tes. Apa arti kata pavement? Vocab nomor 221. Trotoar ya. Kalau display 217 menjajakan. Wrap 218 membungkus ya. Yang belum bisa menjawab soal tadi mundurkan, hafalkan dulu, berarti belum hafal vocabnya. Nanti akan bermasalah. Yang sudah hafal, mari matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Yang digarisbawahi terjemahan mundur. Semua yang digarisbawahi terjemahan mundur ya. Pedagang kaki lima selalu membungkus makanan dengan daun pisang secara rapi dan menjajakan makanan itu secara menarik di meja ini harusnya mundur, trotoar nyaman. Pedagang kaki lima itu selalu membungkus makanan dengan daun pisang secara rapi dan memajangnya dengan cara menarik di meja di trotoar nyaman. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sebaiknya sering dijedakan ya untuk dipelajari secara seksama agar bisa dipelajari secara seksama, terutama untuk pemula. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Hafal vocab itu paling penting ya. Menghafal vocab yang banyak itu paling susah. Insya Allah dengan metode ini tidak susah lagi. Hafalkan dulu. Trigger, triggered, triggered, memicu. Appetite, selera makan. Inert, jeroan. Pedestrian, pejalan kaki. Frequent, sering. Alongside, sepanjang. Adverb, kata keterangan. Manner, cara. Jedakan lagi dan hafalkan sampai ingat sekali. Kalau sudah menghafal ingat sekali, akan beruntung. Karena vocab yang tadi dipraktekkan tuh, alongside masih ingat apa? Sepanjang ya. Ini apa? Frequently, sering gitu ya. Sekarang saya akan mengajarkan dua pelajaran yaitu kalimat pasif dan adverb of manner. Sebetulnya kedua pelajaran ini sudah diajarkan di video-video sebelumnya karena video saya berseri ya. Tapi sekarang agar digabung karena kalau digabung aturannya sedikit berbeda ya. Ingat, kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja di atau ter. Misalkan, dijajakan nih, terpicu, ter. Jadi di atau ter ya. Rumusnya, subjek ditambah is, am, kata kerjanya harus ketiga. Sedangkan adverb of manner, adverb kata keterangan. Manner cara. Ya, jadi ini kata keterangan cara ya. Jadi adverb of manner itu kata sifat ditambah li. Attractive, kata sifat attractively. Ya, jadi secara menarik kan cara. Manner itu cara ya. Jadi frequently, sering. Jadi kalau frequent, sering. Frequently, secara sering. Ya, gitu ya. Ingat, manner itu cara ya. Kalau kedua rumus pasif dan adverb manner digabungkan, si adverb manner itu harus berada di tengah di antara ISMR dan kata kerja ketiga. Jadi rumusnya subjek. Kalau tadi kan pasif itu ISMR kata kerja ketiga nih. ISMR kata kerja ketiga kan? Nah, si adverb of manner itu yang attractively, frequently harus diselipkan di tengah ini. Di antara ISMR dan kata kerja ketiga. Gitu ya. Misalkan ada kalimat begini. Jeroan dijajakan secara menarik di sepanjang trotoar nyaman di Jalan Malioboro. Nah, ini dijajakan kan pasif nih. Secara menarik adverb of manner kita gabung nih. Jadi harus pakai rumus ini ya. Jeroan subjeknya the inners. Nah, harus pakai rumus ini. Setelah subjek harus ISMR. Karena jeroan ada S-nya, harus pakai R. Karena jamak. R. Nah, setelah R, masukin dulu adverb manner-nya. Secara menariknya. Secara menarik kan attractively. Attractively gitu ya. Setelah itu, baru datang kata kerja ketiga. Nah,
jajakan kan display, harus ketiga kan, display, displayed. Nah, gitu. Jadi ini artinya jeroan dijajakan secara menarik. Ingat ya tuh, yang li-nya diselipkan di tengah ya. Kalau sudah beres rumus, kata-kata lain dimasukin aja. Sepanjang long side, trotoar nyaman dibalik, comfortable pavement. D-nya on, jalan Malioboro dibalik, jadi Malioboro Street. Gitu ya. Contoh lain lagi. Nomor 2 contohnya, selera makan para pejalan kaki sering terpicu dengan jeroan itu. Ya. Nah, ini selera makan pejalan kaki dibalik. Jadi, the pedestrian's appetite. Nah, ini belum, kenapa ini harus pakai strip di sini? Biarin dulu, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Ya. Nah, ini baru subjek nih. Selera makan para pejalan kaki ya, baru subjeknya. Nah, setelah subjek harus pakai ISMR. Kata ini intinya selera makan. Selera makan itu dianggapnya satu, jadi harus pakai is. Is. Nah, kan? Sering terpicu. Nah, masukin kata sering dulu tuh. Kan harus di tengah ini. Sering tadi frequently. Jadi masukin frequently. Nah, gitu. Baru terpicu harus kata kerja ketiga, kan? Nah, terpicunya ketiga triggered. Nah, jadi ini pasifnya is, kata kerja ketiga, di tengahnya diselipkan yang adverb of manner atau adverb of frequency, sama aja ya, gitu ya. Ingat ya. Berarti ini sampai terpicu sini ya. Jadi ini sering terpicu ya. Berarti beres rumus sampai sini. Kalau setelah beres rumus, kata lain tinggal masukin aja dengan with. Jeroan itu dulu, the innards gitu ya. Nah, ingat ya. Nah, gaya bahasa ini yang diselipkan di tengah ini sangat sering digunakan karena terdengar natural ya, terdengar alami ya. Nah, bisa juga sih kayak gini, are displayed attractively. Nah, atraktifnya di belakang ya, tapi kita kan sedang belajar yang baru yang diselipkan di tengah. Kita akan belajar yang ini dulu ya, akan membiasakan karena paling sering dipakai sama orang-orang native speaker ya, penutur asli, karena terdengar natural ya. Sekarang jedakan, pelajari dulu ya sampai benar-benar mengerti. Setelah benar-benar mengerti, boleh diplaykan lagi. Karena akan langsung dites ya. Terutama untuk pemula ya, harus sering menjedakan. Ya. Sekarang latihan yang tadi ya, ingat ISMR, verb 3, adverb of manner diselipkan di tengah ya. Rumusnya saya tampilkan lagi. Beritanya terjemahkan. Oh, disuruh terjemahkan. Lalu koreksi kesalahan grammar di vocab hijau, di vocab ininya nih, sorry. Hijau hitamnya ya, ini hijau hitam ya. Ya, terjemahkan dulu. Ini dibalik ya. Selera makan para pejalan kaki itu, ini apa? Ini pasif ya. Tuh dia, ada is, kata kerja ketiga kan? Tuh pasif. Dipicu sering, atau maksudnya sering dipicu dengan jeroan itu. Ya, gitu ya. Sering terpicu, sorry, kan bisa dia. Jadi terjemahnya, selera makan pejalan kaki sering terpicu dengan jeroan itu. Kan pasif itu bisa di sini lebih enak ya. Nah, ingat tadi adverb of manner harus diselipkan di tengah. Ini mah enggak ya tuh, adverb of manner-nya enggak di tengah, harusnya di sini nih. Is frequently triggered, harusnya gitu. Tuh, jadi ini salah. Is triggered frequently. Yang lebih tepat is frequently triggered. Ini sebetulnya tidak salah selamat nih, tapi ini yang lebih sering dipakai dan kita akan belajar gaya bahasa ini dulu ya. Ingat, jika penjelasan secara cepat sebaiknya sering dijadakan, terutama untuk pemula. Lagi, jeroan secara rapih dibungkus dengan daun pisang, gitu kan ya. Jeroan dibungkus secara rapih dengan daun pisang, boleh ya terjemahannya dibolak-balik ya, nggak apa-apa. Tapi dalam bahasa Inggris lihat tadi, ini yang hijau ini harus di tengah ini salah ya. Jadi harusnya the innards are tidily wrapped, harusnya gitu. Ini salah ya, ini yang benar tuh, are tidily wrapped, ini yang ya, ini yang benar tuh ini ya. Lagi, terjemahan dulu. Jeroan secara menarik, ini mah ini mah sedang, ini pelajaran dulu ya. Masa ini mah jadi jeroan sedang menjajakan secara menarik. Oh, ini mah sedang menjajakan ya. Pelajaran dulu ya, yang baru bergabung, ini kenapa kayak gini? Yang belum mengerti, makanya pelajari video saya secara berurutan ya, yang belum mengerti. Ya.
Jadi ini harusnya masa jeroan secara rapi sedang menjajakan, harusnya jeroan dijajakan ya, lebih dijajakan secara rapi di antara sepanjang trotoar nyaman di Jalan Malioboro. Ini harusnya pasif terjemahannya ya. Jadi yang benar jeroan dijajakan secara menarik di sepanjang trotoar nyaman di Jalan Malioboro ya. Nah, dijajakan tuh pasif kan? Dalam pasif tuh ini pasif. Harus ditaruh di tengah katanya ini. Oh, udah benar di tengah ya. Cuma ini harusnya pasif. Bukan verbnya bukan ing tapi verb 3. Ini salah, harusnya displayed. Harusnya gitu ya tuh. Jadi ini salah, harusnya are attractively displayed. Nah, jadi ini artinya jeroan dijajakan secara menarik. Nah, baru ini benar ya, di sepanjang trotoar nyaman di Jalan Malioboro gitu ya. Lagi, sekarang terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi menggunakan gaya ini ya, ada pasif adverb manner-nya atau adverb frekuensinya ditaruh di tengah ya. Ayo, ini bisa adverb manner, bisa adverb frekuensi yang di tengah itu ya. Ayo, tapi cek dulu vocabnya nih. Selain makan, appetite. Ini pejalan kaki harusnya dari P, salah ya. Passerby, frequent, trigger, with, inert, the. Ya. Ingat yang digarisbawahi, terjemahannya harus mundur ya. Ayo, pakai rumus ini ya, karena tuh sering terpicu, itu pasif ya. Ayo, selain makan pejalan kaki dibalik. The, pakai the boleh. The passersby appetite. Nah, setelah makan digantinya satu jadi pakai is. Is. Nah, kan pasif is. Nah, terus kata seringnya harus di tengah katanya. Is frequently. Nah, terpicunya harus kata ketiga. Triggered. Pakai ed ya, kan ketiga. With. Nah, jeroan itu dibalik. The inert. Gitu ya. Jadi, the pedestrian's appetite is frequently triggered with the inert. Gitu ya. Nah, ingat gini ya. Ini jawaban yang benarnya ya. Mungkin English Mac bertanya, Pak Dayar, kenapa ini ada saya makan pejalan kaki dibalik ya? Jadi pejalan kaki dulu, terus harus pakai do lagi. The pedestrian atau passerby, the pedestrian's appetite gitu ya. Ini disebutnya pelajaran compound noun. Compound noun itu paling cukup penting. Banyak terlibat di video-video saya dan di dalam bahasa Inggris juga, dalam bentuk tulisan conversion juga sering terlibat ya. Sangat penting. Nah, yang belum mengerti kenapa harus dibalik ini, ya karena baru bergabung atau belum sempat, setelah ini tonton video saya yang berjudul Compound Noun. Nah gitu ya. Lagi. Cek dulu vocabnya. Inert, display, attractive, alongside, comfortable. Totalnya pavement, P harusnya pavement, on Malioboro ya. Jeroan berarti the inner pakai S berarti dianggapnya banyak ya, pakai R. Terus masukin dulu secara menariknya ya. Are attractively, baru kata kerja dijajakannya ketiga. Displayed ya, alongside, trotoar nyaman dibalik. Comfortable sidewalk in Malioboro ya. Jadi the innards are attractively displayed kayak gini ya, alongside comfortable pavement on Malioboro ya. Ini kan padahal kalimat pasif ICMR kata kerja ketiga saya belum begitu paham nih. Yang belum paham, jika ingin belajar kalimat pasif, buka playlist thumbnail merah saya ya, yang berjudul Simple Present Positive bagian 1 gitu ya. Nontonnya lewat thumbnail, lewat playlist ya, agar berurutan. Ya, lagi. Jeroan dibungkus rapi. Inner, wrap, tidy, with, leaf, banana, leaves banana. Ya. Dibungkus rapi. Nah, dibungkus pasif, rapihnya yang li itu harus ditaruh di tengah ya. Jadi pakai the boleh. The innards are gitu kan ya. Terus harus rapi dulu. Tidily wrapped pakai ed with banana leaves gitu kan ya. The innards are tidily wrapped with banana leaves. Ini sebetulnya boleh kayak gini. Are wrapped tidily boleh ya. Tapi kita sedang latihan gaya bahasa ini bahwa adverb of manner atau adverb of frekuensinya boleh ditaruh di tengah gitu ya. Ingat video ini sambungan. Ini video 15A, sambungan dari video 14A. Di video 14A
dipelajari Adverb Manner secara mendalam ya. Jadi yang baru bergabung dan belum sempat mempelajari video 14A-nya, langsung setelah beres ini pelajari video 14A saya ya. Oke. Pelajari ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist di Dalang Dahsyat dengan thumbnail merah ya. Kalau mau belajar secara berurutan, belajar lewat playlist ya. Playlistnya judulnya Simple Present Positif bagian 1. Di situ ada 4 video. Kemudian Simple Present Positif bagian 2. Di situ ada 4 video lagi sambungannya dari sini. Ada lagi Simple Present Positif bagian 3. Ada 5 video gabungannya lah. Jadi kalau mau secara berurutan, belajarnya lewat playlist ya. Terima kasih.